Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan di setiap harinya. Oke, pada video kali ini aku mau berbagi sedikit tips nih sama kalian semua tentang bagaimana sih cara kita memanage keuangan setiap bulan. Nah, buat yang membutuhkan atau yang masih bingung caranya memanage keuangan setiap bulan, pas banget dan wajib banget nonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat buat kalian karena ini bersumber dari pengalaman pribadi aku dan aku sudah membuktikannya sejauh ini ya teman-teman. Jadi langsung saja, jangan lama-lama, simak video ini sampai habis. Oke. Kita masuk tips yang pertama. Jadi teman-teman itu harus tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, dan harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebenarnya memanage keuangan tiap bulan itu simpel ya teman-teman. Tinggal kita itu bisa sadar diri lah dengan budget yang kita punya, dengan uang yang kita punya berapa. Kita harus sadar diri untuk mengalokasikan ke hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar menuruti gengsi atau ego kita sendiri. Kita langsung saja masuk ke tips yang pertama nih. Teman-teman itu harus gunakan uang untuk kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan, bukan hanya prioritasin doi aja ya teman-teman. Dan cara yang paling efektif buat memanage itu, kalian harus buat rencana budgeting kalian setiap bulan. Jadi tuh ya, di situ itu seperti anggaran dana lah, pengalokasian dana kayak gitu. Isinya itu draft atau list kebutuhan kalian itu apa aja. Semisal nih aku contohin ya, buat kalian yang anak kos atau apalah sebangsanya, kalian kan kalian butuh makan, butuh transport, butuh uang kos kayak gitu kan. Kalian harus dahuluin itu. Kemudian setelah itu kita masuk tips yang kedua. Dalam budgeting itu, dalam rencana anggaran dana itu, kalian harus masukin yang namanya dana darurat. Buat kalian yang belum tahu apa itu dana darurat dan masih asing dengan nama dana darurat, nih aku jelasin ya teman-teman. Jadi dana darurat itu dana yang bisa sewaktu-waktu kita gunain. Jadi pada saat kita nggak punya uang tapi kita punya kebutuhan yang emergensi atau kebutuhan yang mendesak, kita bisa alokasiin dana darurat itu buat kebutuhan itu. Jadi kita nggak mungkin nggak punya uang nih. Nah, kebaikan lagi dari dana darurat itu, jika pada bulan ini teman-teman gak gunain dana darurat, teman-teman bisa gunainnya di bulan depan. Jadi terakumulasi setiap bulannya. Jadi kayak semisal sewaktu-waktu kita membutuhkan dana yang besar, dana darurat itu bisa mengcover kebutuhan kita pada waktu itu. Nah, selain dana darurat yang ada di budgeting teman-teman juga harus memasukkan tabungan. Oke, jadi menabung itu sangat perlu, dan teman-teman itu harus menyempatkan menabung di awal pada saat teman-teman mendapatkan uangnya. Jadi jangan menunggu uangnya itu habis atau jangan menunggu di akhir bulan baru teman-teman menabung. Itu adalah persepsi yang sangat-sangat salah, dan itu bukan prinsip dalam menabung. Itu sekedar uang sisa yang kita simpen kayak gitu loh. Jadi menabung itu bukan kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman wajib banget di list budgeting teman-teman itu sempetin buat menabung, semisal 10%-nya atau berapa persennya ya. Dan tambahan buat tadi yang dana darurat, teman-teman juga bisa alokasiin 10% dari
uang yang ada di tangan. Oke. Kemudian kita masuk tips yang terakhir, dan ini sangat sangat manjur lah buat gak menambah sih, buat memperlancar rezeki kalian semua, yaitu dengan sedekah. Nah, dalam sedekah ini gak perlu kalian budgeting, tapi kalau kalian mau ditambahkan di list budgeting biar kalian tahu berapa sisa dari uang kalian, kalian bisa kok tambahin itu di budgeting. Sedekah itu kan gak harus banyak-banyak, yang penting ikhlas kan teman-teman. Jadi seberapapun insya Allah berkah buat teman-teman dan buat penghasilan teman-teman semuanya. Jadi sedekah itu kan tidak akan mengurangi harta kalian, justru malah akan melipat gandakan harta kalian. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang rajin atau mau bersedekah ya. Nah, setelah semuanya sudah di list dalam budgeting teman-teman atau dalam rencana anggaran dana teman-teman nih bisa tahu berapa sih sisa uang yang belum teman-teman gunain. Nah, itu bisa kalian gunain buat memenuhi keinginan. Jadi kita sadar diri aja lah, tinggal berapa uang kita inginnya apa, yang sesuai budget uang itu yang kita beli, jangan yang mahal-mahal banget atau yang melebihi dari budget itu, kayak gitu loh kan. Semua list dalam budgeting itu juga baik untuk masa depan, jadi ini sangat-sangat bermanfaat ya buat jangka panjang dan bukan jangka pendek. Jadi buat kalian semua, semoga rajin-rajin menabung dan bisa memanage keuangan setiap bulan dengan sangat baik ya. Dan semoga kita semua itu selalu menjadi golongan orang-orang yang mau bersedekah, karena sedekah itu juga akan balik lagi sama diri kita, karena apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain juga akan kembali lagi kepada kita, ya kan teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman punya tips-tips lain nih mengenai memanage keuangan, teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman mau request hal apa yang mau aku sampaikan atau tips-tips yang lain atau apa yang akan aku bawaan di next video, teman-teman tinggal komen di kolom komentar. Oke, aku tunggu komentar kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar, dan jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Jadi aku berterima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian deh video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.